tidak perlu menjadi teladan perkasa seperti yang kakak katakan harus dibanggakan oleh istri-istrinya. Bagi kami teladan yang baik itu seperti Yesus. Dia turun untuk memberikan teladan bagi kami. Bagaimana cara jadi manusia yang baik. Bagaimana menebar kasih. Bagaimana menjadi manusia yang... Oke, udah jangan diulang-ulang. Donald, ngomong sekali aja. Jangan diulang, saya sudah paham. Donald, sekali aja, jangan diulang. Oke. Maksudnya intinya kamu mau mengatakan Yesus itu datang ke dunia jadi tauladan gitu. Ya, dunia itu memang memberikan tauladan. Betul Kak Donald? Iya Kak. Betul. Donald. Betul Kak. Halo Donald. Nah, tauladan apa Donald? Halo. Tauladan apa? Dalam hal apa tauladan yang diajarkan Yesus? Menjadi seorang Aku manusia ngelek itu ya? bagaimana? Teladan yang menjadi manusia yang manusia. Iya. Bagaimana? Ya bagaimana jadi manusia menurut Yesus, Donald? Coba ajarkan kami umat Islam. Bagaimana menjadi manusia menurut Yesus? Ya. Bagaimana cara menjadi suami Dalam menurut Yesus? Bagaimana menjadi seorang ayah? Bentar. Bagaimana menjadi seorang anak menurut Yesus? Bagaimana cara menjadi suami menurut Yesus? Bagaimana menjadi seorang ayah menurut Yesus? Bagaimana menjadi seorang sahabat menurut Yesus? Bagaimana cara menjadi pemimpin menurut Yesus? Bagaimana jadi ketua RT menurut Yesus? Bagaimana menjadi orang-orang terpinggirkan menurut Yesus? Bagaimana jadi minoritas? Bagaimana jadi mayoritas? Bagaimana cara menjadi manusia normal menurut Yesus? Coba, mungkin satu ayat aja kau tunjuk dulu sama aku. Coba. Kalau soal letaknya di mana saya tidak terlalu tahu persisnya di mana ya Kak. Tapi saya pernah baca Ini namanya klaim Donald. Berarti kok cuma ngeklaim kalau dia menjadi tauladan. Tauladan itu suri tauladan artinya adalah contoh yang bisa kita ikuti. Apa yang bisa kau contoh dari kehidupan Yesus yang relevan untuk zaman ini? Ada Yesus ajarkan cara jadi suami yang baik, cara jadi ayah yang baik, cara jadi tetangga yang baik, cara jadi anak yang baik. Ada nggak diajarkan how to be that? Ada nggak? Pernah dia contohkan? Ada dia ajarkan kalau kita seorang anak harus cium tangan sama mamah kita sebelum berangkat sekolah. Pernah dia contohkan? Kalau kita jadi seorang suami, ciumlah kening istri sebelum bekerja. Pernah dia lakukan? Bagaimana ketika jadi seorang ayah, berikanlah jajan 2.000 sore-sore, bedai mukanya. Ada dia ajarkan. Jadi kalau kau bilang Yesusmu itu suri tauladan untuk siapa? Bagaimana meneladaninya? Apa teladannya? Kalau kau tidak mampu mendeskripsikan itu, berarti cuman klaim bahwa dia suri tauladan, Adinda. Kalau kau tanya kepada nabiku, bagaimana kami bisa menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan? Menjadi seorang tetangga. Apa ajaran Nabi Muhammad? Seorang mukmin yang baik yang mana tetangganya aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang mukmin yang baik yang mana adalah yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad paling baik kepada istrinya. Coba kau tunjukkan keluhan dari istri-istrinya kepada nabinya. Ada tidak? Begitu juga bertetangga, Nabiku ajarkan bahkan orang-orang tetangganya mencintai beliau, percaya kepada beliau, sahabatnya mencintai beliau. Suri tauladan. Seorang ayah yang mencintai putrinya Sayyidah Fatimah, ada suri tauladannya. Kalau Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Suri tauladan. Menjadi pemimpin, khalifah. Dia menjadi pemimpin. Bagaimana beliau menjadi panglima perang? Bahkan beliau yang adalah Rasul yang punya privilege aja turun ke medan perang. Itu nggak akan dilakukan sama presiden kita. Ketika kita dijajah belum tentu presiden kita ikut ke medan perang. Nabiku yang adalah Rasul saja, yang adalah pemimpin pada waktu itu dicintai umatnya, ketika berperang dia maju ke medan perang. Yesus ada memerdekakan orang Yahudi ketika dijajah sama Romawi. Ada gitu membela kehormatan kemuliaan orang-orang yang ada, kalian dengarkan ceritanya. Bahwa dia cara menjadi seorang suami seperti apa. Yang ada bagaimana cara menjadi seseorang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, kalau kau butuh keledai, ambil punya orang. Kalau kau mau makan, minta punya orang. Nah, itu gak bertanggung jawab. Bukan laki-laki normal. Kalau kau kayak gitu udah dibuang kau sama keluarga. Kau pengen keledai, ngambil punya orang. Ambil keledai orang itu, bilang aku membutuhkan.
Diludahi orang kok zaman sekarang. Lapar, buah ara tidak berbuah, dikutuk. Orang lagi jualan nggak ada dikasih informasi dulu. Kayak Satpol PP aja. Hari ini kalau yang dilakukan Yesus itu akan dituduh dia tuh radikal seperti Satpol PP tuh. Orang lagi jualan diacak-acak jualannya. Apa yang bisa kau contoh, Dek? Ketika dia mengatakan, ketika kalian percaya dia hadir ke dunia memikul salib untuk menebus dosa kalian, selesai nggak dia pikul salib? Di pertengahan jalan aja digantikan kok, nggak totalitas kok. Kenapa bukan dia yang sampai selesai mikul salib diganti sama Simeon? Dia yang mau nebus dosa, orang lain pula yang kena. Kenapa sih Simeon yang harus gantiin? Totalitas kalau mau menebus dosa hamba-hambanya kayak kalian anak-anak Theos ini loh. Apa yang mau kalian ambil suri tauladan dari tertulisnya di kitab kalian sebagai manusia yang mengaku anak manusia itu? Apa suri tauladannya? Ada nggak contoh dia beramal soleh untuk ibunya? Ada nggak? Kalau Nabi Muhammad kau tanya, jangankan ibu kandung dan bapak kandungnya karena beliau yatim piatu, pamannya saja bagaimana akhlak beliau kepada kakek dan pamannya. Ada contohnya di Sirah Nabawiyah. Jadi bagaimana beliau memperlakukan keponakannya? Makanya jangan banyak klaim depan kami umat Islam. Apa arti menjadi teladan? Kakak tadi mengatakan, tunggu ya kak. Kakak tadi mengatakan seperti Satpol PP, karena sudah jelas-jelas mereka berjualan di rumah-rumah ibadah. Dan sejak kapan jangan kau pelintir kitab sucimu, Dinda? Kau baca baik-baik ayat itu, Dinda. Kena aku akan diam kalau kau betul baca kitabmu, Dek. Tapi ketika kau sudah membohongi kami dengan pelintir kitabmu, aku nggak bisa tinggal diam. Aku pecinta Yesus soalnya. Kau baca ayatnya baik-baik. Nggak ada orang itu jualan di dalam rumah ibadah. Di halaman orang itu jualan. Loh, kakak pecinta Yesus dari itu aja kakak udah bohong. Kakak udah bohong. Kalau aku tidak mencinta Yesus, lo kau yang bilang dia nggak perkasa kok. Aku banyak kali kok lari-lari. Udah bahas dulu. Kalian ya, aku tanya, yaudah. Kalau aku tanya gitu, apakah Yesus sebagai laki-laki manusia perkasa atau tidak? Perkasa. Ya udah kau bilang sama kawan kau tadi yang ngejek-ngejek Nabi Muhammad perkasa. Ada kawan kau tadi masuk ke sini, dia ejeknya Nabi Muhammad karena perkasa. Ternyata Tuhan kau pun sama perkasanya sama Nabi Muhammad. Selevel lah. Kalau gitu ngapain kita berdebat? Dari segi mana kan? Dari segi mana? Oh, berarti perkasanya tidak semua berarti perkasa. Tidak perkasa dalam hal seks. Itu pembuktian keperkasaan. Gini, diam dulu Donald. Ini lucu nih. Donald, kau kalau ngomong dari tadi itu membuktikan. Kalau kau bilang dia perkasa tapi nggak ada buktinya, itu mah omdo namanya. Dari mana kau tahu dia perkasa orang dia nggak punya istri? Ada, pernah kau coba? Ada kau pernah lihat di ayat kitab suci? Yesus nggak punya istri tapi tenang saja, dia masih perkasa. Ada tertulis begitu dalam kitab sehingga kau tahu. Atau pernah kau dicobainya? Pernah kau dipakainya? Kan enggak kan? Berarti ketika kau bilang dia perkasa tanpa tertulis, berarti kau sok tahu. Kalau aku bisa mengatakan nabiku perkasa, selain dalilnya ada, terbukti istrinya banyak, bahagia lagi istrinya. Itu terbukti dia perkasa. Kau bilang Tuhanmu perkasa. Naik keledai aja dia dibantuin, Dinda. Kau tahu ceritanya itu? Waktu Yesus naik keledai, dibantuin, Dinda. Berapa lah ukuran keledai itu tingginya? Lapanya yang perkasa. Menghadapi Hansip Romawi aja babak belur. Pikul salib aja nggak sampai selesai. Pikul salib ke Golgota itu nggak totalitas, diganti sama Simeon. Istirahat Tuhanmu. Kayak gitu perkasa. Mungkin kak, nggak ngerti aku loh. Gini loh kak, izin ya. Nah, tidak bisa menggul salib kakak bilang kan. Disitulah 100% kemanusiaannya. Mak gak totalitas ini. Kupikir dia serius mau nebus kalian gitu ya. Totalitas. Tahu-tahu berbagi juga tugas sama Simeon. Kesian kali anak orang. Gini loh, Tuhan kau yang punya niat menebus dosa, kenapa gak bertanggung jawab sendiri sampai selesai? Kenapa harus korbankan si Simeon itu untuk pikul salib? Kenapa gak Simon itu aja yang disalib? Ngapain Tuhan kau ikut-ikut disalib? Kalaupun akhirnya salib aja dipikul gantian kok. Kadang-kadang bingung lah orang Kristen ini loh. Tuhan kami hebat, begitu cintanya dengan kami, dia datang untuk disiksa menebus, pikul salib aja gantian. Bisa simpel aja nggak kak? Gini, aku mau bilang gini. Apa? Di sini aku banyak diam karena memang kakak minta data. Kadang aku baca kitab sucinya, tapi aku tidak tahu letak persisnya di mana. Rata-rata seperti itu. Yaudah, ayat apa? Biar aku yang tunjukkan samamu, aku paham. Tapi ayat kadang, apa yang mau kau bawa? Nah, itu kak. Aku kurang tahu di mana persisnya, tapi aku pernah baca bahwasanya
perkasa yang dimaksud di sini bukan tentang otot, bukan tentang kekuatan, bukan tentang bagaimana aku harus bisa naik keledai. Itu apa sih? Itu pikiran anak SD loh, sumpah Kak. Tapi kalau Kok dia pikiran perkasa anak yang SD? dikatakan bahwasanya Tunggu dia dulu. berani memaafkan. Bentar dulu. Dia berani Iya. Berani Dengar ya, Kak? memaaf. Izin Kak. Berani Izin, memaafkan. bentar. Dengar Bentar. gini. Bentar Bentar, dulu, Kak. Dek. Dari Iya, tadi nggak Kakak usah dulu ngomong banyak loh, cerita, saya dengar Dek. loh. Dek, Saya dengar loh. karena kau nggak tahu, Dek. Bukan Belum sampai gitu, aku 20 kecuali detik kau ini ngomong, selevel sama Kakak udah aku. potong. Tunggu. Iya, karena kau murid, Dinda. Ini Bunda Gembala, anakku. Bunda ini mengajarkan Ananda supaya Ananda tahu yang dimaksud perkasa itu apa. Apa yang dimaksud perkasa itu? Tuh, perkasa adalah kuat dan tangguh, berani dan gagah. Yesus berani nggak? Takut, Ananda. Yesus kuat nggak? Naik keledai dibantuin. Nah, ketika kau bilang perkasa di sini bukanlah perkasa ini yang dimaksud, perkasa kamus Oten. Coba tunjuk dulu perkasa dalam kamus Kristen Indonesia. Coba saya minta. Nah, tunggu ya Kak. Di sini ada keperkasaan yang namanya kekuatan. Kekuatan itu harus otot gak? Dengan dia menerima, Segala dia aspek. kuat menerima hinaan seperti yang kakak hina sekarang, itu sudah perkasa loh. Itu bukan perkasa, itu babak belur namanya. Enggak, kalau dia kuat menerima hinaan. Dengar ya, Kak, Kalau dengar ya, dia Kak. kuat menerima hinaan, kenapa dia gantian pegang salib? Di sini kakak Kalau memang dia paham kuat sekali. menanggung salib, pikul Tunggu, salib, bentar. dia ngajarin kalian pikul, dia gantian pikul salib loh. Adinda, coba tunggu dulu, kau dengarkan ChatGPT, diam kau dulu ya. Kau diam dulu ya. Nih, kalau aku lebih senang ngomong sama ChatGPT karena dapat ilmu. Kalau sama kalian umat Kristen ini kadang-kadang, bentar, perkasa aja kau nggak paham nih. Kau dengarkan nih Yesus ya, bentar, sabar kau. Nih, aku nih serius nih. ChatGPT, tolong kau jawab pertanyaanku bisa? Sabar ya, Dek. ChatGPT, bisa jawab pertanyaanku? Sabar ya. Ya Uni, aku sabar kok dengerin terus dari awal. Yuk, sebelum sih, bak siapa juga tenang. Apa yang itu flirty? ChatGPT, betul tidak Yesus ketika sedang memikul salib digantikan sama seseorang bernama Simeon? Artinya Yesus tidak selesai pikul salib. Begitukah kira-kira ChatGPT? Coba kau jawab dulu ChatGPT. ChatGPT ini jujur, dia nggak punya Betul, perasaan. Secara tekstual dalam Injil, memang disebutkan bahwa Yesus tidak menyelesaikan sendiri pemikulan. Nggak selesai. Penyaliban. Di tengah jalan, dia digantikan oleh selama Simon dari Kirene. Bukan Simeon ya, tapi Simon. Berikut kutipan Injilnya. Lukas 2:26, open quote. Ketika mereka membawa dia pergi, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang datang dari luar kota Begia. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Close. Coba kita tanya ChatGPT ini. Yesus memikul salib Sebelum di awal, kau ya Donald tapi ya. karena kondisi tubuhnya sudah lemah akibat Udah cambukan dan lemah, dia siksaan nggak sanggup sebelumnya, lagi, dia tentara perkasa Romawi apa? lalu memaksa orang lain, Simon dari Kirene, untuk melanjutkan membawa salib itu sampai ke Bukit Golgota. Jadi ya, secara tekstual, Yesus tidak menyelesaikan sendiri seluruh perjalanan memikul salib itu. Perkasa Kalau rohani mau, maksudnya. Kita bisa bedah mana simbolik dan tafsir dari momen ini. Itu. Kata kau dia sanggup menahan siksaan. Pikul salib aja nggak selesai. Kata ChatGPT aja bilang begitu tuh. Mana harga diri Tuhanmu itu? Dia yang menginginkan memikul salib. Dia yang menginginkan disiksa nebus kalian. Nggak totalitas, Dek. Itu pun Tapi cuma 3 gini, hari Kak. mati langsung bangkit. Dosa orang sebanyak-banyak entah ditebus cuma 3 hari mati. Kadang-kadang agak lain ku tengok agama Kristen ini loh. Menebus kejahatan manusia yang memperkosa orang lain, memperkosa anak orang lain, membunuh, memutilasi, holocaust sekian juta. Hanya diganti cuma 3 hari kematian sama Tuhanmu. Kau bilang pula ini itu hebat. Bentar ya Kak, diskusi kita ini ibarat kayak 20 detik banding 3 menit. Jadi aku Siapa bicara yang bilang 20 detik. diskusi? Bentar ya Kak, Ini bentar bukan ya, Kak. diskusi, Dinda. Ini namanya Jadi ini Bunda apa? sedang menginjili. Bunda menginjili anak Bunda yang tersesat di sini karena berbohong dari tadi. Gak ada dalam ayat kitab sucinya Dinda. Perkasa itu artinya perkasa rohani. Disiksa Ngapain, tahan Kak? banting, Kita memaafkan bisa
Adinda Dengar ya? berbohong. Uni tidak suka dengan orang-orang berbohong. Nah, Adinda, karena Uni ini ibu gembala, Uni tidak menerima orang diskusi sama Uni itu awam. Karena Uni nggak mau menghinakan. Jadi orang awam seperti Dinda bertanya saja, malah menjelaskan. Udahlah menjelaskan Oke. salah pula. Oke kakak, berarti jadi gembala di sini ya. Iya, ibu gembala dari Oke. tadi pun. Bisa saya bertanya kepada gembala? Ya kami? Allah, memang itulah tugas kalian Oke. bertanya anakku kepada Gini, Bunda. kenapa Bunda membahas agama orang? Kenapa nggak agama Bunda sendiri Bunda bahas? Karena di kitab Baik. Bunda ada tertulis bahwasanya agamamu, agamaku. Iya kan? Kenapa Baik, anak harus Bunda. bahas? Baik. Oke. Baik, Bunda jawab ya anakku. Jadi Bunda ini anakku di awalnya itu Bunda hanya membahas agama Bunda. Tapi banyak kali anak-anak domba bermuka serigala bertanya terus kepada Bunda. Lama-lama muaklah Bunda. Bunda pelajarilah agamanya. Betulkah ajaran Kristen itu ajaran kasih? Betulkah Kristen ini Yesus pernah ngaku Tuhan? Betulkah hukum-hukumnya jelas? Setelah Bunda kaji nak, gua ada itu banyak bohongnya. Karena Bunda ingin menyelamatkan generasi-generasi Indonesia ini dari ketersesatan. Tampillah Bunda menjadi Bunda Gembala saat ini. Makanya Bunda bahas dua arah. Anak Bunda boleh bertanya tentang Kristen boleh, tentang Islam juga boleh anak Bunda. Oke, seperti ini. Kalau yang kita lihat dari data statistik ya, agama Kristen dan Muslim, bagaimana sesuai ajaran agama Muslim ke agama Muslim sekarang? Perlukah Bunda ajari tentang kekristenan kepada orang Kristen? Bagaimana yang diajarkan di umat Muslim, apakah dilakukan orang Islam? Itu aja yang diajari orang-orang Islam yang nggak melakukan apa yang di kitabnya aja ajari. Gak usah sok-sok ngajari agama orang, agama Anda nggak beres. Itu kerjaan Saya sebetulnya tidak mau ustazah. membahas. Tunggu Saya dulu, sebetulnya tidak panjang mau kali membahas ngomongnya. Islam. Iya, Ya, kalau nggak membahas diam dari dulu. tadi Anda Gini juga loh, banyak ngomong, ya kan? Ya iya, saya kan Bunda Gembala. Kalau kau suruh aku menasehati orang Islam, sudah ada ustazah dan ustadz. Aku Bunda Gembala. Kau nggak tahu posisiku apa? Aku ini Bunda Gembala. Lio lio iyo 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 iyo. Inilah tugasku mengembala domba. Hei juga para serigala. Aku ibu domba, ibu gembala. Aku bukan ustazah, aku calon ustazah yang ibu gembala. Jangan kau suruh aku menasihati orang Islam. Nah, kau bilang Islam bobrok. Apanya yang bobrok? Kau tinggal di mayoritas Islam, kau minoritas yang merasa tertindas. Yang paling banyak penghujat kalian Kristen. Kok kami pula yang kalian tuduh? Saya tinggal di mayoritas Mulai Kristen. curhat, mulai playing victim, tahap apa nanti ini gereja pula dibawa nanti Ada ini. butuh, Gini loh. ada bukti. Coba buka chat GPT tadi yang ibu tanya tadi. Ya udahlah Coba kalau buka. gitu Bunda Bagaimana tanya dulu sama toleransinya? ChatGPT. Oke, Yaudah, bagaimana Bunda toleransi tanya dulu ya. Anda? ChatGPT, tolong kau sebutkan sepanjang sejarah apakah kolonialisme, genosida, pembunuhan itu dilakukan oleh umat Kristen atau mayoritasnya umat Islam? Kau Nggir tuh nih, pada- nggir. Kau suruh aku pakai Ini ChatGPT. pertanyaan berat tapi penting. Yuk kita jawab jujur pada sejarah nyata, bukan asumsi. Kita lihat aja fakta sejarah, bukan klaim doktrin. Secara kuantitatif dan skala sejarah dunia, kolonialisme dan genosida besar-besar di kekuatan Kristen Eropa. Berikut beberapa bukti kuatnya. Kolonialisme global. Anak Theos kelakuannya. Eropa, Spanyol dan Portugal, penjajahan brutal di Amerika. Anak Theos. Judaische Franes, siwas Rofeat Septedinfield. Inggris dan Nevis, spesialis Kortunis. Eksploitasi ekonomi dan pemecah belahan etnis besar-besaran. Belanda snifnoisia digajar the DT. Jerman dan Israel menjadi Anak Theos kelakuannya paling merusak peradaban di sepanjang sejarah anakku. Anak Bunda Gembala. Kami 600 tahun berdiri kekristenan tidak pernah ada perang. Tapi setelah muncul Nabi Anda, barulah ada Hantu perang. belau diam kau. Tuh, Perang dunia pertama itu Hungaria melawan Mikrofon saya siapa? dimatikan. Rusia Langsung dan dimatikan Jerman. mikrofon Nah, saya. diam. Nggak usah kau banyak cerita. Anak kecil sok tahu. Perang dunia pertama Jerman tempat Kristen itu menjadi penjahat waktu perang dunia pertama. Perang dunia kedua Jerman yang memulainya, menghabisi orang-orang di Polandia hampir berapa juta jiwa. Holocaust orang Jerman, Kristen Protestan pelakunya. Kau bilang sejak munculnya Kristen Protestan nggak pernah perang. Perang dunia pertama itu Jerman paling brutal.
kantong Kristen Protestan itu. Perang Dunia Kedua Jerman yang memulai. 6 juta jiwa orang Yahudi dibantai dan orang Islam di situ. Perang Dunia Kau Pertama bicara sejarah kapan? perang sama aku. Kapan? Perang Dunia ya kalau Pada tahun nggak tahu berapa? tahunnya, kau tahu siapa? Ya siapa yang mulai Perang Dunia Pertama? Dengar ya, Tahun Kak, 19 sebelum tanya. muncul Jangan kau sebelum pula, muncul agama Anda, diam kami dulu. tidak pernah perang. Kami tidak pernah perang. Kami Sejak kapan? Hantu belau. Kau tahu nggak pembunuhan yang dilakukan oleh orang Kristen yang menolak bidat itu nggak ada kaitannya sama Islam. Bahkan kalau kau tahu ya, antara Kristen Protestan dengan Katolik yang saling bantai nggak ada kaitannya dengan Islam. Inkuisisi 600 tahun nggak ada kaitannya dengan Islam. Baru ini di Irlandia ditemukan 679 bayi-bayi mungil kecil yang dibantai oleh biarawati karena anak hasil zina tidak boleh dibaptis dalam Kristen, masuk dalam septic tank. Baru ketahuan tahun 2014-2017 dan ini sedang digali lagi di sebuah biara Kristen. Kau tahu penemuan jenazah 800 anak Indian yang dimakamkan tak bernama di bawah asrama yang dikelola oleh gereja di Kanada itu menggemparkan dunia tahun 2021. 2022 baru Paus Vatikan minta maaf. Jangan kau bongkar aib agamamu di sini. Habis kau Oke, sama aku gini. nanti. Aku lagi Kalau belajar itu sejarah agama ini. Aku, gini ya, Kak. Kita tengok ke kemakmuran orang Muslim di negara-negara mana? Di Suriah, di negara-negara Timur Tengah semua. umat Jangan Muslim kau itu- cerita Timur Tengah berantakan gara-gara kelakuan Amerika. Kau tahu, bahkan orang yang paling tolol di Indonesia sendiri yang bernama Abu Janda saja mengakui kerusakan di Arab Saudi itu gara-gara Eropa dan Amerika yang mengadu domba orang Islam. Mereka persenjatai perang saudara di Suriah. Mereka katakan di Irak ada bom nuklir, ternyata tidak terbukti. Pentagon ikut Yang tangan. bodoh siapa? Itu Yang bodoh 9/11. siapa? Yang bodoh Bukan siapa? masalah bodohnya, bukan Yang masalah bodoh bodoh, siapa? tapi Itu. kelakuan. Anda Iya, aku mencerdaskan akui memang kami. yang mau yang mau diadu domba yang bodoh. Sekarang Ya aku tanya udah, sama Anda kau, mencerdas- lu kau anak Agama domba, anak Anda serigala, yang diam diadu kau. domba. Kalau orang Islam yang mau diadu domba, aku Jadi matikan. bodoh. Tapi kelakuan kalian umat Kristen biadab sepanjang sejarah. Kalian yang merusak peradaban. Eropa jatuh downgrade, tapi yang mengeluarkan dari zaman kegelapan siapa? Peradaban Islam. Jangan kau bicara sejarah sama aku. Kau tahu Paus Urbanus kedua, dia yang mengimbau orang Eropa atas nama Tuhan agar supaya diampuni dosanya. Ikut perang salib, anak-anak ikut perang salib. Kau tahu itu berapa ratus juta jiwa yang mati gara-gara kelakuan pendeta kalian. Belum lagi Paus Alexander ke-6 mengeluarkan dari bula kepausan namanya doktrin intercaetera. Tertulis di dalamnya, negara yang ditemukan oleh orang Kristen Protestan dan Katolik boleh dieksploitasi. Kau tahu genosida yang ada di Afrika, konferensi Berlin yang dilakukan oleh orang Eropa, ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak Dajjal, membagi-bagi wilayah Afrika tanpa mengajak orang Afrika ikut. Sementara di Afrika sudah ada peradaban Islam, ada sudah di situ yang namanya kaisar yang paling kaya. Bahkan disitulah tamaknya orang-orang Eropa yang mengaku anak Tuhan yang dari Jerman, dari Spanyol, dari Amerika ini kelakuannya kayak setan. Bahkan kau tahu perang opium di mana orang Cina dibuat mabuk opium gara-gara kelakuan anak Theos, kelakuan Dajjal kalian. Kalian ngaku-ngaku ajaran kasih, sementara Tuhan kalian aja kalian kutuk. Sepanjang sejarah kalian merusak peradaban yang diperbaiki oleh Islam. Ngaku-ngaku kau pula ajaran kasih depan kami. Kau itu bisa berkata ajaran kasih karena kau tinggal di lingkungan mayoritas Islam. Kau aja bilang agama kasih, kau tengok minoritas. Jangan kau bahas sejarah sama aku, babak belur agamamu, kebuka aib agamamu sama aku. Kau tahu perburuan penyihir di abad ke-12 sampai 14. Kristen punya kerja. Hampir 100.000 perempuan dibunuh, dibakar hidup-hidup karena dituduh penyihir. Tanpa akal mereka berpikir. Apalagi pertengkaran antara Kristen, antara Katolik dan Protestan. Berapa juta jiwa yang mati. Jangan kau bahas sejarah, kelam agamamu hancur depanku. Jerman itu adalah kantong Protestan yang merusak peradaban dua kali. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Jerman biangkero. Yang Holocaust itu siapa? Orang Islam, Jerman biangkero. Jangan kalian ajarkan kami toleransi. Jangan ajarkan kami bicara tentang sejarah. Malu kau nanti kalau aku bahas sejarah. Kecil-kecil udah pandai berbohong di sini. Banyak ceritanya tapi nggak ngerti apa-apa. Tolong jangan dimatikan lagi ya. Biar sama-sama, kakak kan tadi situ buka-buka fakta kan. Kalau kau ada ilmu nggak apa-apa. Kalau nggak ada ilmu banyak bicara namanya tuh sok tahu. Kakak juga kalau nggak Kesel tahu pula nanya aku. ChatGPT kok tadi. Dan diam udah, kau dulu, diam kau tanya. Udah aku tanya dulu sama ChatGPT. Banyak ceritamu. Tentang Islam dong ChatGPT, tanya. Kalau memang apakah kalian Indonesia damai, termasuk kau tunjukkan sudah apa yang mau kau bahas tentang Indonesia, tentang Islam. 700 kau dengar ya. Saat Tuhan kau 33 tahun hidup di Yerusalem, kau pikir Yerusalem itu damai?
Nggak ada, bahkan tidak jadi Kristen mayoritas di situ. Tuhan kau aja babak belur di kampung halamannya. Ketika Umar Ibnu Khattab mengambil kunci Yerusalem, tahu kau berapa lama damai di situ? 372 tahun, 3 generasi, 4 generasi itu. Nenek moyang 4 kali itu turun-temurun tuh. Damai sebelum tentara salib brengsek gara-gara si Urbanus kedua menghimbau untuk membunuhi orang di Yerusalem. Tahu kau, berdarah-darah setinggi mata kaki darah di situ. Semua orang dibantai, dimakan mayatnya. Sama tentara salib, anak-anak Teos. Kau tahu orang-orang Yahudi yang sudah mengklaim ketika mereka hidup di lingkungan orang Islam, kami diberikan hak. Tapi kalau kami ditinggal tempat Kristen, mati dibantai sama orang Kristen. Jangan kau ajarkan aku sejarah tentang kelamnya agamamu. Udah ada di otakku itu, ya. Apa sejarah Islam yang kau bilang? Peradaban yang gelap. Di sini. Tahu kau dulu peradaban gelap Eropa? Tahu kau kenapa? Gara-gara doktrin gereja lebih kuat di masyarakat. Gereja punya otoritas tertinggi yang bergabung dengan kekaisaran dengan pemerintah. Kau tahu yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan siapa? Kau baca Admiral of Bath, salah satu ilmuwan pertama Inggris mengaku gara-gara dia belajar kepada master-masternya orang Arab lah, maka dia berakal. Keluar itu Eropa dari zaman kegelapan. Ada Al-Khawarizmi kemudian. Ada Ibnu Sina kemudian. Ngaku-ngaku pula kalian yang hobinya merusak peradaban ini, mengaku pula orang yang beradab. Kau tahu genosida Rwanda? Tahu kau genosida Rwanda? Dalam genosida Rwanda itu, pastor dan suster bahkan terlibat dalam genosida itu. Kau tahu perang Batak? Perang Batak, Nomensen ikut campur, bahkan menyuruh Belanda mencaplok wilayah Selindung dan Toba. Mau di mana kau bahas? Yang tentang di Indonesia, di Filipina kau mau bahas? Tentang asimilasi paksa kepada perempuan-perempuan yang dipaksa untuk jadi Kristen. Yang di Kanada mau kau bahas, suku Indian yang dirampok anak-anaknya dari rumah, dibawa ke asrama, dipaksa mereka dibaptis, nggak boleh pakai bahasa kampungnya, dipaksa ala-ala Eropa. Tahu kau suku Aborigin kenapa habis? Tahu kau kenapa orang Kanada bisa habis? Kristen. Jangan kau ajarkan kami hamba Allah ini bicara. Anak-anak Teos kelakuan kayak Dajjal. Kakak tadi, itulah. Itu namanya, gimana ya? Gini ya, dari tadi kita membahas tentang kecerdasan. Kakak lari kemana-mana. Kalau aku mau ngomong, kakak matikan mic-ku. Kayak mana kita mau diskusi kayak gitu kan? Kayak mana saya mau mendapat pengajaran? Padahal saya masih ada yang mau saya tanyakan sama kakak. Tapi kakak udah langsung matikan mic. Kayak mana aku mau ngomong? Dengar ya kak. Kadang ada orang yang memang paham kali dalil, tapi tidak melakukan apa-apa. Kita tengok kayak suci kali, tapi dia tidak melakukan apa-apa tentang ajarannya. Orang-orang yang merasa sok pintar, tapi tidak melakukan. Anda menghina-hina Tuhan dari tadi. Anda bilang, Tuhan kami itu lemah. Ya itu kepercayaan kami, Kak. Kalau memang lemah, menurut Anda nggak pasti lemah. Kau kontradiksi deh. Kau yang bilang Tuhan kau perkasa tadi. Hei, ya, memang perkasa. Inilah kenapa aku larang orang. Kau yang bilang dia lemah. Ku tanya sama kau. Kau nih, coba kau meeting sama kawan-kawan kau Kristen dulu. Kawan kau yang Kristen yang bilang Yesus itu tidak perkasa, bukan aku. Kau yang bilang dia perkasa. Artinya kau dengan kawan kau perlu dulu konsili. Nggak ada hubungannya dengan kami. Kalian yang mempertanyakan Nabi kami, diam dulu kau. Ini aku bilang aku nggak mau diskusi sama orang awam. Kau di sini bertanya, aku yang ngajarin kau, kecuali kau ada ilmu. Kau pendeta nggak? Pendeta? Bukan kak, bukan. Aku masih SMP 3. Apa kredibilitasmu menjelaskan teologi di depanku? Jawab. Hei, balik aku tanya, apa kredibilitas Uni? Silahkan jelaskan dulu nih, kredibilitas Uni. Kredibilitasku sebagai seorang mahasiswi semester akhir yang sudah 6 tahun berdialektika dengan para pendeta termasuk Martin Nali, Esra Soru, MYM yang mengambil prodi khusus komunikasi penyiar Islam, belajar bahasa Ibrani secara privat, belajar bahasa Arab secara privat, belajar bahasa Yunani secara otodidak, dan bahkan mendiskusikan kekristenan sejak 6 tahun ini. Aku sebagai akademisi dalam perbandingan agama karena mata kuliahku juga ada namanya Kristologi. Maka aku menjelaskan agamaku karena kapasitasku sebagai seorang mahasiswi, tadinya prodi pendidikan agama Islam, dikonversi ke komunikasi penyiar Islam yang belajar baik akademik ataupun otodidak, yang memiliki guru-guru yang kalau kusebutkan namanya terkencing ke dalam celana nanti. Dari
dari Muhammadiyah, dari NU, guru-guru privatku yang chat sama aku tempatku konsultasi, nama-nama besar di Indonesia ini yang nggak perlu aku bangga-banggakan karena mereka nggak butuh dibangga-banggakan. Nah sekarang ku tanya, siapa pendeta pembimbingmu yang menyatakan kau berhak menjelaskan agamamu? Kalau aku, MUI memberikan sertifikat penghargaan kepadaku, termasuk YouTube kristolog terbaik. Gara itulah aku dapat beasiswa. Aku punya kapasitas, punya kredibilitas, Nah, gini, Kak, bukan gini, orang Kak. sembarangan. Aku Sekarang nggak aku tanya pentingkan- samamu. Gini Kak. Ya udah Oke. kalau kau nggak punya kredibilitas jangan banyak bicara. Sekarang Uni tanya samamu, Dek. Itu semua Jangan kosong. dulu, Apa jangan. yang kakak bilang tadi kosong. Kakak semester Kalau apa? Kakak kosong mempunyai ngapain orang penghargaan. sekolah? Enggak. Kalau kau bilang itu kosong, Kakak sekolah apa tinggi, tapi bedanya tidak orang melakukan sekolah? apa yang kakak buat. Dari mana kau tahu aku tidak melakukan ajaranku? Ada kau tidur sama aku, seranjang kau tidur sama aku. menghina kok, Anda menghina Bangun kok. kau subuh-subuh waktu aku subuh. Siapa yang kuhina? Apa yang kuhina? Sekolah tinggi-tinggi, tapi Ya, Anda menghina untuk apa? siapa yang kuhina? Ya, jangan Kayak gini kelakuan anak tes. Siapa yang kuhina? Jangan Yang matikan dulu mengatakan mikku. Tuhan terkutuk Kristen, yang mengatakan Tuhannya babak belur Kristen, yang mengatakan Tuhannya naik keledai dibantuin Kristen, yang mengatakan Tuhannya mati nista hina dan teraniaya Kristen, yang mengatakan Yesus itu sama seperti domba Kristen, menyentarakan dengan tai sapi Kristen, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak perkasa Kristen. Kok aku yang ketuduh menghina? Hah? Sehat nggak kalian? Jangan kayak gitu, Dek. Kalau kau tidak punya kapasitas, ini buat umat Islam juga nih, aku cuman ngomong ya. Kita umat Islam tidak boleh banyak bicara ketika kita tidak menguasai sesuatu. Dan memang ilmu itu bukan hanya dapat di dunia akademik. Kalian bisa dapat by experience. Bang Faruk ini dia memiliki experience perbandingan agama karena dia pernah jadi Kristen. Maka dia berhak membandingkan agamanya dulu dengan sekarang. Itu kapasitas. Bang Dio sebagai seseorang yang juga pernah mengambil ilmu pendidikan punya kapasitas. Aku sebagai orang yang sedang belajar dan akan mengajar punya kapasitas. Kau ngejelasin Kristen apa kapasitasmu? Roh Kudus. Kalau hanya sekedar mengaku-ngaku Roh Kudus, aku juga bisa mengaku Roh Yesus ada dalam diriku. Ya, jadi apa kapasitasmu menjelaskan banyak? Kau sudah bertanya dari tadi. Kapasitasku sebagai Kristen itu sendiri. Ya udah aku tanya, Sebagai Kristen apakah itu memang yes? Ya udah, kau kapasitasmu sebagai Kristen. Oke lah. Oke, aku terima ya. Ingat teman-teman ya, kapasitasnya sebagai Kristen. Aku turunkan egoku, oke? Sekarang kau jelaskan sama aku Trinitas dulu. Silakan. Simple kita, belajar kita sama adik ini ya. Ayo, jelaskan Trinitas. Nggak usah banyak cerita. Lanjut deh, buka mic-mu, jelaskan Trinitas. Jadi gini Kak, menurutku yang kupercayai Trinitas itu Yesus sebagai manusia, sebagai Allah dan sebagai Roh Kudus. Jadi 3 dalam 1, ngerti tidak? Jadi dia turun sebagai manusia yang diutus roh keallahannya agar menjadi teladan. 100% manusia, 100% Roh Kudus, 100% Allah. Seperti kakak sekarang ini, mungkin raga kakak di sana, raga kakak di sana. Roh kakak tetap ada. Jadi kakak juga bisa dikatakan 3 dalam 1, sama seperti Yesus. Yesus itu turun diutus roh keallahannya yang 100% Allah. Menjadi manusia. Disitulah 100% kemanusiaannya. Dan dia mengerjakan semua di dunia ini sebagai teladan, dibantu dengan Roh Kudus, 100% Roh Kudusnya. Menjadi Yesus teladan dibantu bagi Roh kami orang Kudus. Kristen. Iya, 100% Jadi bagi kami Tuhanmu orang dibantu Kristen. lagi sama Tuhan lain gitu. Oke lah. Itu Bukan, pengakuanmu ya, oke. itu dia sendiri. Gini Lah, Kak, gini Kak. yang bilang Jangan matikan dia dulu loh itu tadi. ya. Ini laki-laki. Bukan, gini. Bukan gitu Dibantu kau. yang lain. Banyak Oke. kali. Dengar Ya, aku dulu jelaskan lagi, dek. Kak. Dek kalau ngomong itu substansi dek. Jangan ngomong itu mana-mana. Kau Dibantu kan Roh Kudus, minta kan? menjelas. Ya udah berarti Tuhanmu dibantu Roh Kudus. Ya Tuhan Iya, betul. Tuhan anak dibantu Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhan saling bantu. Gitu ya. Gini, Dengar teman-teman kakak, Islam. ada roh kakak Aduh nggak? dek. Aku punya roh. Ya udah, ketika Anda Terus? memikirkan sesuatu hal, Anda dibantu roh Anda tidak? Dibantu pemikiran Anda tidak? Dibantu, Manusia Kak. itu tidak 2 orang lagi. Gak Itu ada satu dibantu, gak ada dalam istilah jiwa. gak dipakai. Tidak ada istilah dibantu. Tapi istilahnya secara esensi, yang namanya manusia itu ada jasad, ada ruh. Kalau ada manusia tidak beruh namanya mayat. Kalau ada ruh tanpa jasad namanya hantu. Jadi kalau kau bicara tentang esensi Yes, Trinitas, kau tidak mengikuti pemahaman Bapak gereja manapun. Makanya aku bilang kau gak layak menjelaskan. Sekarang aku tanya sama kau. Siapa yang mengajarkan kau tentang Trinitas itu? Nama skolarnya. Bapak gerejanya siapa? Kau mengikuti pemahaman Enggak, siapa? kami itu diajari di sekolah minggu, kelas 3 SD aku udah Ya diajari udah. itu.
Sekarang ku tanya Kelas lagi. 3 SD loh. Kalau Nggak yaudah perlu semester ketika 6. kelas 3 ketika kelas 3 SD kau diajarkan Trinitas. Yesus itu 3 dan 1. Apanya yang 3, apanya yang 1? Jawab. Dengar ya Kak. Dia itu adalah Allah 100% yang mengutus Allah itu sendiri yang mengutus Allah mengutus manusia. Allah gitu. mengutus anaknya. Oh, anaknya Memang di diutus logika sama beberapa bapaknya. orang itu nggak masuk. Iya betul. Udah, Dia bapak sendiri mengutus yang anak, turun. bapak dengar, Itu sebagai- bapak mengutus anak. Mana betul ini? Kau 2 menit aja udah bersalah. Dia mengutus anaknya, dia sendiri yang turun. Mana yang betul? Dengar Dia ya, mengutus Kak. anaknya atau dia sendiri yang turun? Wah, emang ku cabut dulu anak ini loh. Bentar biar ku ajarin. Mana yang Biar betul ku ini ajarin dulu ajaranmu, yang kata-kata Dek? pengajaran ini. Biar ku ajar yang pendidikan tinggi. Ya ini. ajarkan aku yang Oke. sekolah ini dulu. Dengar Dengan ya, orang yang tidak. dengar ya. Yang diutus Dia siapa? Yang sebagai mengutus siapa? Bapak dan anak itu hanya penyebutan sebagai pembedaan. Ngerti nggak? Jadi Biar orang-orang dia yang bapak mengerti. juga anak gitu. Jadi si bapak ini sebenarnya juga anak gitu. Iya, bapak dan anak itu satu. Oh. Berarti ketika Yesus sebagai anak Maria menyusu kepada Maria, bapak juga ikut menyusu gitu. Itu beda. Makanya aku bilang dia Kok sebagai beda? manusia. Kok beda sekarang? Dengar Memangnya dulu. bapak ini bapak manusia nggak? Bapak tidak. Bapak itu Allah sendiri. Mengutus Bapak tidak manusia, anak manusia. manusia. Ah, sama nggak itu bapak sama manusia sama anak? Itulah makanya ada Trinitas tadi. Ngerti nggak? Makanya aku Memang tanya, susah. tri itu apanya yang Kalau 3, sekolah apanya tinggi-tinggi yang loh, 1? tinggi loh susah. Sebetulnya ada ngerti Iya, nih. jangankan aku, pendeta kau aja bilang bahwa Trinitas itu penuh misteri. Nggak usah kau ajarkan aku yang sekolah ini. Justru kan aku sekolah, Trinitas itu nggak masuk akal. Apanya yang 3? Yang kutanya yang 3 biji itu apanya? Tri itu 3. Tunggal itu 1. Apanya yang 3? Apanya yang 1? Jelaskan anak bunda. Nah, di sini 3 itu sebagai manusia, sebagai Allah, sebagai Roh Kudus. Ini semua satu. Itu dia sendiri, Yesus. Kanda paru, makanlah ini kanda paru. Sholat duhur aku dulu. Rusak peradaban. Kutanya 3 apanya, 1 apanya. Makanlah kanda paru lah. Kanda paru turun tangan sudah. Lelah bunda gembala. Lelah kan? Sholat dulu. Karena memang beberapa orang ada Iya yang menang ngerti kau, itu. udah menang kau pokoknya. Kau aja Enggak, yang ngerti memang- itu tunggal pokoknya. Udahlah kau aja ngerti sama Om Paruk kau dulu ya. Tante mau sholat dulu tante, udah. Izin dulu sholat Om Paruk. Siap, Uni. Oke. Oke, silakan Dinda dijelaskan. 3 dalam 1, 1 dalam 3-nya itu gimana, Dinda? Silakan. Jadi gini, dalam pemahaman saya Pak, 3 dalam 1 itu dia sebagai Allah, dia sebagai manusia, dan sebagai Roh Kudus. Di sini dia sebagai Allah ingin memperingatkan manusia atas hancurnya dunia ini kan. Karena sudah hancur dunia ini, dia memperingatkannya melalui utusannya. Dia sendiri sebagai manusia 100% yang akan dibantu dan dibimbing oleh Roh Kudus. Itu saja, simpel. Oke. Sekarang abangnya bertanya ke Dinda ya. Penjelasan yang barusan kau sampaikan itu hasil karang-karanganmu atau perkataan Yesus? Perkataan Yesus, tapi gini ya. Gimana Yesus berkata begitu? Markus 12:29. Dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau menjelaskan Tuhan kau 3. Jujur Dinda, penjelasan yang kau sampaikan tadi karang-karanganmu atau penjelasan Yesus? Abangmu ini 27 tahun di Kristen. Aku mengenal Islam setelah bertahun-tahun membaca Bibel. Gak pernah aku baca Yesus memberikan penjelasan seperti itu, gitu loh. Nah, gini loh Bang, pernah pas abang Kristen, pernah nggak abang? Aku memang nggak pas, nggak tahu di mana ya pastinya. Gak ada, bukan gak tahu, gak ada Dinda, kau. Allah, bukan nggak ada. Makanya abang Islam sekarang memang pas lah itu. Dengar Dinda, ya dengar Dinda. Yohanes 5:37. Yesus menyampaikan, Bapa yang mengutus aku,
Dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Kau begitu lincahnya lidahmu berdusta atas nama Bapa. Kau jelaskan Bapa itu begini begitu. Sementara Yesus tidak pernah di dalam Bible memberikan penjelasan Bapa itu begini. Fix dia katakan tidak bisa terlihat, suara tidak terdengar. Tapi kau begitu lincahnya lidahmu berdusta. Gitu loh. Kenapa kau lihai berdusta? Karena kau terbiasa mendengar perkataan Bapak Pandita. Nanti kalau kami apologet Islam Indonesia membacakan Biblemu dan kami menjawab pertanyaanmu dan mengcounter kebohonganmu dengan perkataan Yesus, kalian bilang menghujat si Paruk, menghujat. Padahal Yesus yang bicara gitu loh. Perkataan Yesus dalam Bible yang kami sampaikan gitu loh. Bapak yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Bahkan Yesus juga berkata, Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Gitu loh. Nggak ada penjelasan seperti yang kau sampaikan tadi. Ngawur itu namanya ngarang. Makanya dikatakan teman-teman Katolik, kalian Protestan itu tersesat. Karena siapa bilang kamu Protestan? Tunggu dulu. Tengok ya, berarti Anda mengimani ini seperti apa kemarin? Kok bisa pindah? Biar ku aja dulu balik. Kok bisa pindah kau bilang? Iya, apa yang Anda ambil dari agama Anda sekarang? Saya nggak peduli agama Anda sekarang apa, tapi apa yang mau Anda ambil gitu. Oke, saya kaji ya. Ku baca waktu itu. Kristen sebelumnya ya. Kau bertanya biar ku jawab. Kau mau dijawab nggak Linda? Oke. Aman. Oke, kenapa aku pindah? Ku baca dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang Kau utus. Untuk menggapai hidup yang kekal, harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ku baca dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Yang kedua, ku baca lagi di dalam Yohanes 5:30. Yesus mengklaim dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang mengutus dia. Sama dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa karena apa yang disampaikannya, apa yang diperbuatnya itu berasal dari Allah. Yang ketiga, jain dong, diberkatilah kau Bang Allah. Jangan terlibat. Yang ketiga, ku baca di dalam kitab Matius 11 nomor 25. Yesus mengatakan, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Rupanya Yesus bertuhan. Sungguh sesat aku kalau memandang Yesus Tuhan. Dia sendiri bertuhan. Lalu ku baca di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Tuhan semesta alam. Yesus bertuhan dan dia bisa bersyukur kepada Tuhan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Terus apalagi ku baca? Aku membaca lagi di dalam Bible itu sendiri. Caindrom sekuran Bang Awang. Di dalam Matius 26 nomor 39, Lukas 6 nomor 12, Yesus berdoa. Dan di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus berdoa sujud. Ku tengok di luar masjid musola, umat Islam bersujud. Yang lebih parahnya lagi, ku baca dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23. Ternyata orang-orang yang diusir oleh Yesus, dikatakan Yesus si penyesat, adalah mereka yang menggunakan nama Yesus. Matius 24 nomor 3 sampai 4, Matius 24 nomor 23 sampai 24. Mereka berdusta dengan nama Yesus. Mereka bernubuat demi nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus. Bahkan di dalam Matius 24 nomor 24 kata Yesus, jika ada yang mengaku Mesias di sana, Mesias di situ, jangan kau percaya. Lalu Paulus mengaku-ngaku dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 bahwasanya dia melihat Mesias dalam bentuk cahaya. Sementara Lukas 1 nomor 31, Maria melahirkan anak laki-laki, bukan melahirkan cahaya.
dan diusir oleh Yesus orang-orang yang memanggil dia Tuhan, berbuat demi nama dia. Aku tak mau diusir. Disempurnakan lagi dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Si penyesat dan antikristus yang gak percaya kalau Yesus itu manusia. Lalu datanglah Bapak Pandita mengatakan 100% manusia 100% Tuhan. Sementara Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya 100% manusia 100% Tuhan. Nah, ketika aku berupaya untuk mengikuti Yesus, aku baca lagi di dalam Matius 15 nomor 24, bahwasanya dia diutusan untuk domba Israel. Bahkan ketika dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia memanggil murid-muridnya untuk menyampaikan pengajarannya, jangan masuki bangsa lain selain dari bangsa Israel. Aku bukan bangsa Israel. Kalaupun ku paksakan aku ngikut Yesus, aku harus ngembek-embek. Karena dia katakan untuk domba, aku bukan domba, gitu loh. Lalu belajar Islam ternyata pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, jalan keselamatan yang disampaikan oleh Yesus, hidup yang kekal yang disampaikan oleh Yesus adalah mengarah kepada Islam. Sementara Kristen, dengar dulu Dinda, belum selesai abangnya Dinda. Sementara Kristen hadir setelah membantah Yesus. Ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa, Kristen memandang Tuhan itu Tritunggal. Ketika Yesus mengatakan Tuhan terlihat, Tuhan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar, Kristen mengatakan Tuhan mati terkutuk dengan telanjang. Ketika kitab 1 Timotius nomor 6 1 Timotius 6 nomor 16 nomor 6 1 Timotius 6 nomor 16 mengatakan Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh maut, dia bersemayam dalam terang, tiada seorang pun dia bisa melihat dia. Kristen memandang Tuhan dalam kondisi terhina dan berdarah-darah. Ya jelas aku tinggalkan. Ternyata imanku selama ini, selama 27 tahun aku Kristen, aku ditipu. Makanya berkali-kali ku bilang, jika ada teman Kristen pernah baca Bibel dia dari Kejadian sampai Wahyu dibacanya Bibelnya, nggak mungkin dia jadi Kristen. Konfirmasi, apakah Bang Faruk pernah membaca Bibel dari awal sampai habis? Konfirmasi. Kami di sini mau konfirmasi biar teman-teman Kristen pun tahu. Apakah Bang Faruk pernah baca Bibel dari awal sampai akhir? Silahkan dijawab. Ya sudah pernah. Oke, izin lagi ngomong ya Bang. Bahkan gini, ini caraku ya. Caraku. Okay. Kalau aku berbohong datang kalian ke rumah bawa parang. Caraku. Kalau kau baca Bibel 1 hari istiqomah kau 1 jam, paling lama ya 8 bulan mungkin lewat 1 minggu, kau sudah selesai membaca Kejadian sampai Wahyu. Buktikan. Oh iya, gini ya Bang. Gini. Karena itu sia-sia sebetulnya kita paham itu. Sia-sia kita paham Alkitab itu semua. Contoh semisal kau baca itu deh. Kau bilang sia-sia. Berarti kan bagaimana tuh ngomong? Dengar dulu. Abang tadi kan abang bilang, abang baca dari awal sampai akhir. Abang pastikan ku bawa parang ke rumah abang kalau memang nggak betul. Oke, ku akui betul. Tapi apa yang abang perbuat dari itu? Pelaksanannya yang penting, bukan pengetahuannya. Kalau pengetahuan yang abang bilang, banyak orang lebih pintar dari abang, sumpah aku. IQ tertinggi sekarang, cari orang IQ tertinggi sekarang, percaya Yesus kok. Tapi kalau abang bilang semua itu tidak mengakui. Tapi Yesus juga bilang bahwasanya dia yang pertama dan dia yang terakhir. Tidak ada lagi nabi. Tapi dia ada diramalkan di kitab juga, di Yesaya kalau nggak salah. Tapi saya tidak pas di ayat mana, akan datang nabi-nabi palsu. Akan datang. Betul. Setelah 600 tahun mungkin, nggak tahu kita kan. Tapi dengar Bang, kalau abang bilang abang baca dari awal sampai akhir, menurut agama kami itu sia-sia, nggak penting, nggak ditimbang itu nanti. Nggak ditimbang. Yang ditimbang itu amal dan perbuatan. Kalau abang baca pun, abang baca dari awal sampai akhir, apa yang udah abang buat? Apakah yang udah abang lakukan? Pula lah Bibel kau berbicara tentang amal dan perbuatan Dinda. Gini bang. Yang kau katakan tadi itu pemahaman Islam. Kusembah abang. Kalau abang melakukan semua yang abang baca. Gini loh bang. Kasih ayatnya di mana dalam Bible berbicara tentang amal dan perbuatan, kasih ayatnya di mana? Ngarang aja kau.
Di Bisa dalam aku kitab kasih. Roma, Aku cuma pakai satu HP nih. Kebetulan aku nggak lagi di kosku. Di dalam kitab Efesus, jelas Paulus mengatakan, segala hukum itu telah tergantikan dan terbatalkan dengan hukum cukup percaya kau dengan kematian Mesias, kematian Kristus di kayu salib, maka engkau akan diselamatkan. Bagaimana kamu mendapatkan keselamatan? Bagaimana kau berbicara tentang amal perbuatan sementara ketika kau jadi Kristen di waktu yang sama kau nggak punya hukum, kau nggak punya aturan. Yesus tidak pernah menerbitkan hukum dan aturan untuk Kristen. Bahkan Paulus yang mendeklarasikan Kristen dan dalam KPR 11 nomor 25 tidak pernah menerapkan hukum dan aturan untuk Kristen. Baik dalam aturan perkawinan, dalam aturan berpakaian, dalam aturan bersosialisasi, bahkan dalam aturan ketika kau berhubungan dengan keluargamu. Tidak ada larangan khusus untuk Kristen mengawini mama kandung. Tidak ada larangan khusus Kristen yang disampaikan Paulus maupun Yesus untuk mengawini bapak kandung, saudara kandung. Tidak ada larangan juga dari Yesus maupun Paulus untuk kau bertelanjang badan. Aturan tentang aurat pun tidak ada. Tidak ada aturan. Kenapa? Gini ya Bang. Dengar dulu Rinda. Kenapa Oke. kita tidak punya aturan? Karena di dalam Bible orang yang diakui mengikut Yesus itu diumpamakan dengan domba, Dinda. Domba itu maaf Dinda, ini umpama ya. Kalian diumpamakan dengan domba. Domba itu maaf Dinda, binatang. Gak mungkin binatang diberikan aturan, Dinda. Ketika kau hidup tidak punya aturan, suatu ketika kau lakukan perbuatan keji dengan kau kawini mama kandungmu, kau kawini saudara kandungmu, merampok kau, berzina kau, masuk surga. Berarti perampok itu isi dari surga itu orang yang kawin sama mamanya, kawin sama bapaknya. Bang, berzina itu isi surga. Oke, udah bisa aku ngomong. Silakan Dinda. Oke, gini Bang. Kalau soal itu, itulah hal paling fundamental dalam ilmu. Semua orang udah pasti tahu. Kita nggak bisa kawin sama ibu kita sendiri. Karena kita udah diberi akal sehat oleh Tuhan. Ngapain lagi dijelaskan di sana? Itu hal paling basic, paling dasar. Tapi kalau ada lagi yang mengawini ibunya sendiri, itu udah gila itu. Itu udah gila. Jadi nggak harus perlu dijelaskan. Kami itu udah berakal. Pasti nggak ke sana larinya. Dan gini, nggak harus diatur beristri segala macam. Kami nggak penting. Intinya kami itu dibilang hanya satu sama kami. Kalau berpasangan itu satu seumur hidup. Hanya Tuhan yang bisa mengasahkan dan Tuhan yang bisa memisahkan. Sudah. Berarti kau mau menyatakan bahwasanya nggak perlu aturan itu bagi kalian. Kalian bisa menjalankan hidup kalian. Tahu kalian baik buruk bagi kalian dengan kalian menggunakan akal kalian. Setuju? Itu tadi kau katakan? Itu udah hal umum lah, udah peraturan umum itu. Iya. Itulah narasimu tadi, betul? Betul. Oke, saya jawab sekarang ya. Makanya berkali-kali ku bilang, jawaban yang kau sampaikan tadi, narasi yang kau sampaikan tadi, itu narasinya babi. Jangan tersinggung kau. Kita sama-sama sepakat, nih babi ini pun gak punya aturan nih babi ini. Babi itu yang sampai beristri 4 sampai 3 kan? Tapi kita membahas tentang aturan kepada babi pun menjawab. Mereka para babi bisa menentukan yang baik dan buruk bagi mereka dengan kebabi-babian mereka. Meskipun ketika mereka berbicara, mereka sedang berdiri dan berbaring di atas kotorannya. Mereka baru melakukan hubungan badan dengan induknya. Yang memisahkan manusia dengan babi dan hewan lain adalah aturan. Ketika Adam diciptakan saja, tinggal dia di Taman Eden, dia punya aturan. Jangan kau dekati pohon buah larangan ini. Datang Kristen mengatakan kami tak butuh aturan. Kami bisa gunakan akal kami untuk menelaah yang baik dan buruk bagi kami. Itu jawabannya babi. Makanya aku bilang jangan kau contek jawaban babi. Kenapa? Kalau hanya hal paling basic seperti itu, ngapain? Loh. Kenapa? Sekarang Gini,
Sekarang nggak orang ku tanya samamu sekarang. Nah, ketika tadi kau akui hidupmu nggak perlu memiliki aturan dan memang kau tidak diberi aturan dan kau menyelesaikan hidupmu khusus aturan yang itu ya, khusus aturan untuk mengawi bagaimana kawin dengan ibu atau segala macam, itu nggak usah dikasih tahu khusus untuk itu. Oke. Nah, aturan apa rupanya? Aturan apa? Dengar ya. Yang Anda katakan tadi, ilmu babi yang sama Anda katakan sama dengan babi tadi. Dinda, dengar Abang Dinda. Oke. Dengar Abang Dinda. Di luar dari aturan kawin, ya, aturan apa rupanya yang disampaikan Yesus dan Paulus untukmu? Aturan apa? Aturan apa? Larangan apa yang disampaikan apa? Makanan semua halal. Iya, kalau caranya bisa perintahkan petin. semua halal. Kalau memang Kemukakan satu aja Dinda. Dengar ya. Dinda, satu aja Dinda. Aturan apa yang disampaikan Yesus? Larangan apa yang disampaikan Yesus atas kalian? Atas Kristen, larangan apa? Larangan apa yang disampaikan Yesus untuk iman Kristen? Larangan apa? Satu aja. Gak usah perihal tentang kawin. Semua dalam segala lini. Janganlah engkau mengingini istri sesamamu dengan tidak hormat. Itulah, jangan mengingini istri sesamamu. Oke, Kristen itu menjunjung tinggi itu. Itu Iya. perkataan siapa? Perkataan Allah sendiri dalam perintahnya. Itu perkataan siapa? Di mana tertulisnya? Di perintah Allah, 10 perintah Allah. Iya, di mana? Di mana? 10 perintah Allah itu anak SD pun Oke, tahu. dalam kitab Keluaran 20. Dengar. Dalam Oke. kitab Keluaran 20. Kitab Keluaran itu bahagian dari Taurat. Jelas di dalam Ulangan 33 nomor 4 dikatakan, hukum Taurat dan segala ketentuannya adalah hukum milik jemaat Yakub. Diturunkan untuk anak keturunannya Yakub, untuk Bani Israel, disempurnakan lagi dengan Ulangan 4 nomor 44. Hukum itu diturunkan kepada Musa sebagai ketentuan pegangan hidup bagi mereka setelah mereka lepas dari cengkraman Firaun. Sebagai hukum bagi mereka untuk Bani Israel. Datang kalian Kristen, tanah siapa kalian ambil hukumnya orang untuk kalian dengan aja. Yang ku tanya dari Yesus dan Paulus. Hukum mana yang kami ambil? Hukum orang. Hukum orang. Hukum mana? Coba katakan hukum mana yang kami ambil? Loh, Hukum 10 mana? hukum Taurat berdasarkan Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 itu untuk anak Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Kau anak keturunan Yakub dari keturunan siapa kau? Ya, itu salah nggak? Sebetulnya aneh abang ini. Ya salah ya kau. Salah kau. Semisal Analoginya hukum- kau salah tidak? Dengar. Analoginya kau Oke. salah begini. Analogikan dulu. Kau tinggal di Indonesia, udah, tapi kau terapkan untuk kehidupanmu pribadi, kehidupanmu sehari-hari, kau gunakan hukum Belanda, kau gunakan hukum India, kau gunakan hukum Jepang, kau gunakan hukum Inggris. Salah nggak kau? Salah. Nggak? Salah. Gini loh. Aku udah kasih datanya dalam kitab Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Hukum itu didedikasikan untuk Bani Israel, anak keturunan Yakub. Lalu kau bukanlah anak keturunan Yakub, kau japlok hukum itu, salah nggak kau? Kalau Salah. hukum Dan enggak Paulus dengar sudah dulu tahu makanya itu. ada. Dengar. Enggak pernah aku dikasih ngomong ini. Tahu itu. Dengar. Di dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus sudah mengatakan dengan tergantungnya dia, dengan matinya dia sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Sudah dibatalkan Gini loh. karena kalian tadi tunggu dulu. sekali lagi abangnya nanti dikasih sama ibu gembala ini. Cuman karena kalian malu, takut kalian disamakan dengan binatang, karena kalian tidak punya aturan, kalian akui hukumnya orang untuk kalian. Supaya real, seakan-akan real kalian itu manusia. Padahal pada sejatinya hukum yang kau japlok itu bukan hukum untukmu. Itu untuk Bani Israel. Dan kau sendiri sebagai Kristen, kau nggak punya hukum. Makanya tadi kutanya samamu, sebutkan satu saja hukum yang disampaikan Yesus maupun Paulus untuk Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Makanya kau belajar sama abangmu ini, yang bertahun-tahun belajar begini lah abangmu ini. Gini aja bang, gini bang ya. Bilang sedikit lagi nih Dinda ini sedikit lagi ya. Derajat tertinggi dari iman Kristen yang mencintai dan mengikuti Yesus adalah dengan dia menyembah siapa yang disembah oleh Yesus. Bukan malah menyembah Yesus. Silakan Ibu Gembala.
Baik Kanda, terima kasih Kanda Ananda yang ganteng, kata mamanya. Dengarkan baik-baik ya. Kami di sini ini sedang mengembala, mengajarkan, memberikan edukasi. Tadi kamu bilang saya tidak ada kaitannya. Semua yang sekolah itu tidak ada gunanya. Kalau memang begitu, apa gunanya didirikan sekolah-sekolah baik dibenarkan oleh agama Kristen ataupun Islam? Inilah perbedaan kita dengan binatang, Adinda. Binatang tidak pernah sekolah. Jangankan kami umat Islam, Tuhanmu aja pernah sekolah, kata Pak Pendeta. Nah, sekarang kita ke topik yang lain ya. Ini saya ingin menterapi kamu yang merendahkan orang-orang sekolah. Sekolah itu penting. Nah, Enggak. Bentar, Jangan biar kita dulu, luruskan, belum kita selesai, luruskan dulu ya. Bunda. Tolong jangan mikrofon saya jangan dimatikan dulu. Bentar saja, Mas. Ya. Saya katakan tadi, jangan mentah-mentah apa yang saya katakan diambil. Saya katakan tadi seperti ini. Tidak ada gunanya semua ilmu itu, tidak ada semua gunanya dipelajari sampai ke akar-akarnya kalau tidak dilakukan. Oke, diam Ananda Anda dulu. mempelajari- Ananda jangan jadi Tuhan di sini. Memangnya Gini, setiap gini. kami melakukan kebaikan kami